Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi saya dengan Arif di channel Arif Melaku-Melaku. Oke teman-teman, pada video melaku-melaku kali ini saya akan ajak teman-teman jalan-jalan lagi, melaku-melaku lagi. Ini saya mau ke Museum Susilo Sudarman yang berada di Desa Gentasari, Kecamatan Sampang atau Maus ya. Ya pokoknya daerah situlah, di Kabupaten Cilacap teman-teman. Jadi ini ada sebuah museum yang didedikasikan untuk seorang tokoh nasional Indonesia, yaitu Jenderal TNI Purnawirawan Susilo Sudarman, yang dulu kalau teman-teman yang seumuran dengan saya atau yang di atasnya saya itu pasti tahu siapa beliau. Beliau itu adalah seorang jenderal karismatik ya, jenderal karismatik yang pada era pemerintahan Presiden Soeharto itu beliau menjabat sebagai Menteri Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi atau Menpar Postel. Itu zaman saya SD kalau nggak salah, sekitar tahun 89 sampai tahun 93-an lah. Terus beliau menjabat Menteri Koordinator Politik Hukum dan HAM. Kalau dulu mungkin namanya bukan Menko Polhukam ya, tapi Menko Polkam, Menteri Koordinator Politik dan Keamanan. Beliau ini seorang pensiunan Jenderal TNI Angkatan Darat yang lebih dikenal sebagai Bapak Kavaleri Indonesia teman-teman. Jadi dulu setelah pasca penyerahan kekuasaan atau kedaulatan Republik Indonesia, setelah konferensi meja bundar ya teman-teman, banyak perwira-perwira atau prajurit TNI Angkatan Darat yang dikirimkan untuk belajar mengenai kendaraan militer atau kavaleri, itu tank, panser dan lain-lain ya teman-teman ya. Nah itu dikirim ke negeri Belanda. Nah beliau ini salah satu tokoh militer yang dikirim ke Belanda untuk belajar mengenai kendaraan tempur. Seperti biasa ya teman-teman, ini videonya saya mulai dari video perjalanan. Itu tadi saya mulai dari daerah Gunung Tugel lurus, terus nanti ketemu perempatan ya. Sekarang perempatan teman-teman, kalau dulu kan pertigaan, perempatan Pegalongan. Kita ambil ke kanan ke arah Patik Raja. Nah ini nanti saya akan tunjukkan akses jalannya ya teman-teman, menuju ke Museum Susilo Sudarman. Nah ini kita sampai di pertigaan Patik Raja teman-teman. Itu patokannya ada Masjid Baitul Muslimin. Kita ke kiri ya teman-teman ya. Nah terus ini ada Pasar Patik Raja, kita ambil kiri ya teman-teman ya. Ambil kanan juga bisa, cuma ini saya akan tunjukkan ke teman-teman jalan yang tercepatnya atau jalur alternatifnya ya teman-teman. Kalau kanan itu nanti kalian teman-teman lewat Bendung Gerak Serayu. Nah ini juga lewat Bendung Gerak Serayu juga teman-teman, cuma ini jalannya lebih kecil, terus lebih sepi ya teman-teman ya. Soalnya nggak ketemu perlintasan kereta api. Kalau teman-teman tadi ambil kanan, ambil ke arah Notok, itu nanti mau ke arah Bendung Gerak Serayu itu nanti ada perlintasan kereta api. Nah itu kalau teman-teman pas jadwalnya kereta lewat, itu macetnya luar biasa teman-teman, bisa panjang teman-teman. Nah ini kita ada Tugu Gunungan ini ya teman-teman, kita lurus saja ke arah Sampang. Nah itu ada petunjuk arahnya teman-teman. Nah ini jalannya teman-teman, ini di Jalan Raya Kebasen, Jalan Raya Patik Raja Kebasen teman-teman. Ini aspalnya sudah lumayan bagus ya teman-teman ya. Jadi ini sebenarnya termasuk
jalan alternatif ya teman-teman. Kalau teman-teman mau ke arah Cilacap atau ke arah Kroya bisa lewat sini teman-teman. Ini jalannya, cuma jalannya ini agak sempit, jadi nggak selebar yang jalan utama ya teman-teman ya. Cuma ya lumayan lah kalau teman-teman naik motor. Nah ini bisa jadi pilihan teman-teman. Ini layoutnya juga berkelok-kelok ya teman-teman ya. Nah ini nanti kita juga lewat overpass ya teman-teman. Nah ini kanan ini teman-teman, ini jalur kereta. Nah itu tampak kejauhan itu teman, itu Sungai Serayu. Nah ini kita lewat overpassnya ya teman-teman. Nah itu ada terowongan jalur ganda kereta api. Nah ini teman-teman, itu sebelah kanan itu Bendung Gerak Serayu teman-teman. Nah itu nah ini kita sudah masuk wilayah Kecamatan Kebasan teman-teman. Nah itu kanan itu ada kantor Kecamatan Kebasan. Ini pusat keramaiannya ya mungkin ya, pusat keramaian Kecamatan Kebasan. Nah ini ada kantor polisi sektor Kebasan. Nih di depannya ada Alfamart. Kita lurus ya teman-teman ya. Kalau ke kanan itu sebenarnya juga bisa teman-teman, itu lewat namanya Desa Sindega. Nah Desa Sindega itu terkenal dengan hasil pertanian durian teman-teman. Kalau orang Purwokerto bilang itu durian Sindega teman-teman. Nah kita lurus, nanti tembusnya itu di Kecamatan Sampang teman-teman. Itu tadi kanan juga bisa sih sebenarnya, cuma kalau teman-teman yang belum begitu apal ya saya sarankan lewat jalur ini teman-teman. Kalau yang jalur kanan tadi itu jalannya nanti lebih kecil lagi, nanti itu masuk jalan desa, mungkin teman-teman nanti agak bingung teman-teman. Nah ini teman-teman, tembusnya di Jalan Raya Sampang, Jalan Raya Buntu Sampang. Nah ini kita ambil ke arah kanan ya teman-teman ya. Nah kalau ke kiri itu ke arah Buntu, Kroya, itu bisa lewat situ teman-teman. Nah ini kita ke kanan. Nah itu sudah sampai di gerbangnya Kabupaten Cilacap teman-teman. Nah ini kita sampai di pertigaan Sampang ya teman-teman. Nah ini nanti ada petunjuk arahnya itu teman-teman. Sebelum Pasar Sampang itu ada petunjuk arah Museum Susilo Sudarman, belok kiri itu sekitar 3 km teman-teman. Nah ini saya belok kiri ya teman-teman, langsung ke Desa Gentasari teman-teman. Nah di sepanjang jalan menuju Museum Susilo Sudarman ini juga ya karena masih di daerah pedesaan ya teman-teman ya. Ini kanan kiri ini sawah teman-teman. Waduh ini asik banget sih. Kalau saya sih senang teman-teman kalau dengan pemandangan persawahan gini ya teman-teman. Kayaknya tuh kayak kepengen hidup di desa teman-teman. Tenang, adem ayem ya teman-teman ya. Hidup sederhana apa adanya, tanpa disibukkan dengan hiruk pikuk stresnya perkotaan teman-teman. Ya semoga sih saya suatu saat bisa seperti itu teman-teman, amin. Nah ini teman-teman, ini ada pertigaan, itu ada petunjuk arahnya Museum Susilo Sudarman. Kita belok kiri 1 km teman-teman. Wah, masih 1 km. Ini saya sampai di Desa Nusa Jati namanya teman-teman. Masya Allah, ini pemandangannya indah banget teman-teman. Mantap. Nih hawanya juga, cuacanya juga lagi nggak panas ya teman-teman ya. Jadi sejuk tapi nggak hujan, mendung tapi nggak hujan teman-teman. Terus mataharinya ya tertutup sih, cuma enak lah. Hawanya sejuk banget teman-teman. Waduh,
Nah ini teman-teman, saya sudah sampai di batas desa Gentasari. Nah itu ada tulisannya, selamat datang di desa Gentasari. Nah ini saya sudah sampai teman-teman di Museum Susilo Sudarman. Nah ini parkirnya di sebelah mana ya? Nah, saya cari tahu dulu. Nah ini kita udah disambut sama Panser ya teman-teman ya. Oh di sini apa ya parkirnya? Oke, saya tak cari parkir dulu teman-teman. Kayaknya di sini sih, itu banyak motor pada parkir. Oke. Yuk kita langsung masuk aja ke Museum Susilo Sudarman teman-teman. Nah ini kita beli tiket masuk dulu teman-teman. Harganya murah meriah banget, Rp5.000 per orang. Nah ini teman-teman, kita disambut dengan koleksi beberapa kendaraan tempur. Ini ada kendaraan lapis baja, ini ada peranjau atau bom laut ya teman-teman. Terus di sini juga ada pesawat OV Bronco namanya teman-teman. Terus ini ada pesawat intai dari TNI Angkatan Laut ya teman-teman. Terus ini ada torpedo atau rudal laut ya teman-teman ya. Sama aja atau beda ya? Buat teman-teman yang tahu monggo silahkan komen. Nah ini ada, mungkin dulunya ini terpasang di kapal perang ya. Nah ini ada tank AMX. Terus ini ada kendaraan amfibi milik kavaleri marinir. Terus ini ada roket SAM atau roket pengendali jarak jauh. Terus ini ada meriam juga ya teman-teman ya. Ini dulunya mungkin dipasang di kapal perang ya. Terus ini ada kendaraan jeep dinas milik Jenderal Purnawirawan Susilo Sudarman. Nah ini ada meriam juga teman-teman. Nah ini ada kendaraan Volvo. Terus ini kita masuk ke bagian bangsal utamanya. Ini kita disambut dengan patung Jenderal Susilo Sudarman. Nah di sini banyak terdapat foto-foto, piagam penghargaan dan medali kehormatan. Terus ini ada pakaian dinas upacara yang dulu pernah digunakan oleh Jenderal TNI Purnawirawan Susilo Sudarman. Terus ini ada pakaian dinas harian juga. Terus ini kursi yang dulu mungkin sehari-harinya digunakan di ruang kerjanya Jenderal Susilo Sudarman. Nah ini kita langsung masuk ke bagian ruangan selanjutnya teman-teman. Ini banyak foto-foto, koleksi foto-foto mungkin ketika beliau mengadakan kunjungan. Terus ini ada KTP dan kartu anggota yang pernah dimiliki oleh beliau. Buat teman-teman yang suka lari-lari di Gor Susilo Sudarman Unsut, nah teman-teman harus tahu siapa beliau. Dan ini ada kutipan yang menarik buat saya, "Dadi wong Banyumas aja isin." Nah ini cukup menarik buat saya teman-teman, karena banyak tokoh nasional itu berasal dari Banyumas teman-teman. Dari zaman pergerakan sampai zaman perjuangan. Dan sampai saat ini juga banyak sih tokoh-tokoh Banyumas yang berkancah di tingkat nasional maupun di internasional. Jadi kita harus bangga teman-teman, jadi wong Banyumas, orang apa ora kepenak. Oke, kita lanjut lagi teman-teman. Nah di Museum Susilo Sudarman ini juga terdapat beberapa koleksi replika miniatur dari berbagai jenis kapal yang ada di Indonesia ya teman-teman. Baik itu kapal perang, kapal layar, kapal penumpang, terus ada kapal pengintai dan kapal ranjau dan lainnya teman-teman. Nanti teman-teman bisa lihat sendiri di sini. Nah ini juga ada koleksi seragam tentara. Ini kayaknya dari Kesatuan Marinir ya. Kalau baretnya sih ungu berarti ya marinir teman-teman. Nah ini saya masih lanjut lagi teman-teman. Di sini banyak banget koleksi foto-foto dari Jenderal TNI Purnawirawan Susilo Sudarman. Nah ini teman-teman bisa lihat sendiri dan bisa pelajari sendiri ya teman-teman ya. Kalau saya jelasin di sini kayaknya nggak cukup sih. Nah ini ada pakaian dinas harian, terus ini ada pakaian pramuka juga, terus ini jas atlet ya kalau nggak salah itu tadi.
Nah, itu yang mungkin pernah digunakan oleh Jenderal TNI Purnawirawan Susilo Sudarman. Nah, ini ada beberapa bintang penghargaan atau medali kehormatan yang pernah diterima oleh beliau. Nah, ini juga terdapat koleksi senjata api ya teman-teman, baik itu senjata laras panjang maupun laras pendek. Nah, ini juga ada senjata otomatis. Nah, ini ada koleksi telepon koin. Nah, karena berhubung beliau ini dulu pernah menjabat sebagai Menpar Postel ya teman-teman. Nah, ini ada replika kendaraan tempur atau tank atau kendaraan lapis baja. Nah, di sini juga ada koleksi peluru atau mortar dari tank ya teman-teman ya. Terus ini ada koleksi seragam TNI dari mungkin kalau nggak salah Kostrad dan Akademi TNI ya teman-teman. Nah, ini ada replika miniatur pesawat tempur ya teman-teman ya. Nah, ini mungkin kenang-kenangan untuk beliau dari TNI Angkatan Udara teman-teman. Oke teman-teman, mungkin video melaku-melaku saya ke Museum Susilo Sudarman saya akhiri sampai di sini ya teman-teman ya. Nah, ini mungkin bisa dijadikan salah satu referensi wisata edukasi sejarah untuk generasi muda ya teman-teman. Oke teman-teman, salam sehat buat teman-teman dan keluarga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.